wabarakatuh. Selamat datang di channel GR Odet. Dalam video pertama ini, perdana ini kita akan belajar menggambar menggunakan Wacom versi 9. Oke, pertama-tama kita membuka menu image, lalu insert, kemudian all file atau PNG bisa, atau JPEG sesuai format yang diinginkan. Lalu double klik gambar yang kita akan gambar. Setelah muncul, siap untuk dieksekusi. Sebelum dilanjut ke pembahasan berikutnya, perlu diketahui bahwasannya banyak orang berpikir, kenapa kan gambar udah jadi, udah tinggal jalan lah gitu. Padahal di bordir nggak bisa seperti itu. Gambar harus digambar kembali dalam bentuk format EMB atau embroidery. Oke guys, kita lanjut eksekusi gambar. Kita perbesar dengan cara menekan tombol B di keyboard. Setelah itu kita mengikuti jalur warna hitam hingga seluruhnya terpapai. Tertelusuri semuanya. Untuk penggunaan mouse dalam menyisir garis hitam, kita harus tahu dulu di mana kita harus menggunakan klik kanan dan klik kiri. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan buat tutorial dari awal, dari dasar-dasarnya. Ini hanya untuk perkenalan saja. Nanti saya akan buat lebih terperinci lagi kegunaan dari tool-tool di samping di video selanjutnya. Oleh sebab itu, tolong dukung channel saya dengan like, subscribe. Duh, susah banget bilang subscribe. Jangan lupa untuk like dan komen dan share juga ya. Dari sini kita percepat saja, lumayan lama. Nah, setelah sampai, kita enter 3 kali dan hasilnya seperti ini. Kita lanjut nyalakan objek, lalu mengubah satin menjadi tatami, dan hasilnya seperti ini. Sepintas tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, namun setelah dibordir akan jelas perbedaannya. Akan terlihat bagaimana satin
dan tatami. Nah, apa itu satin dan tatami akan dijelaskan nanti di video selanjutnya. Lanjut input A. Seperti biasa mengikuti garis, namun ini bedanya ke atas dan ke bawah. Jadi setiap titik ada dua, jadi setiap sudut ada dua titik gitu, yaitu atas, bawah, atau kiri, kanan. Kita percepat lagi biar gak lama. Setelah menggunakan input A, lalu menggunakan complex fill dan menyusuri garis hitam untuk memblok garis hitam dengan complex fill. Setelah itu double klik, bukan double klik tapi enter 3 kali dan lakukan hal yang sama seperti yang barusan. Dalam pengklikan untuk melingkari suatu objek, kita harus jangan asal mengklik saja, tapi harus melihat sudut-sudutnya supaya hasil bordir lebih maksimal. Jadi nggak terlalu banyak nggak banyak tekan-tekan mouse. Setelah beres, tekan enter 3 kali, lalu satin ganti tatami. Lihat hasil keseluruhan. Nah, seperti ini. Bila ada kotak-kotak seperti itu, tinggal tekan arah panah saja. Dan hasilnya seperti ini. Masih belum terlihat jelas hasilnya, namun lihat saja akhirnya. Menuju ke tulisan berikutnya atau gambar berikutnya menggunakan input A. Seperti biasa input A, pengklikan ada di kiri, di kanan, atau berpasangan. Setelah sampai, tekan enter, lalu hasilnya seperti ini.
Oke, lanjut ke tulisan RSUP. Perbesar dengan tekan tombol B, lalu ini masih enggak presisi, kita rubah dulu supaya lebih enak dipandang, bagaikan memandang wajah indahmu. Setelah selesai, kita lanjut ke RSUP. Perbesar dengan klik tombol B, lalu ke run, lalu kasih garis. Kenapa dikasih run? Karena ukuran yang terlalu kecil tidak memungkinkan itu dikasih sejenis satin, jadi bentuknya akan seperti dijahit aja, cuma bentuk seperti jahitan saja. Nah, setelah selesai tekan enter, lalu rapikan dulu sedikit biar tidak jelek. Setelah beres, kita lanjut ke tulisan persahabatan. Boleh menggunakan tulisan otomatis dengan tool lettering. Kita tulis persahabatan, perkecil. Setelah itu kita tekan G untuk kasih benang. Nah, ini hasilnya. Untuk sementara hasilnya seperti ini. Lanjut kita ke tool run untuk memberi garis di gambar seperti daun. Mungkin hasilnya nggak akan sejelas dan sebagus daun karena JPEG hasil gradasi nggak bisa dilakukan di bordir, jadi hasilnya hanya sebuah garis running gitu. Setelah kembali ke titik awal, langsung klik enter dan lihat hasilnya seperti itu. Ini kita hilangkan dulu, copy langsung dipaste, cut paste supaya kuning di bawah, supaya garis kuning berada di bawah blok hitam. Nah, seperti ini hasilnya, seperti itu. Oke. Ya, sampai di sini aja dulu perkenalan kita. Mungkin pada bertanya kenapa
Di video pertama saya langsung mengupload video tutorial menggambar bordir secara gamblang gitu, tanpa ada perinci. Itu untuk memotivasi seorang penonton supaya punya keinginan bahwa menggambar untuk bordir itu menyenangkan. Ya, tambah-tambah lagi kan ini menggambar bisa menghasilkan uang, meskipun kita semua nggak punya mesinnya atau mesinnya terlalu mahal. Tapi dengan bisa menggambar seperti ini, kita punya pegangan untuk setidaknya bekerja di perusahaan yang membutuhkan jasa menggambar. Justru banyak orang yang belajar, banyak orang yang punya mesin bordir tapi tidak bisa menggambar. Nah, di sana kita ada punya kesempatan untuk masuk ke perusahaan itu untuk jasa menggambar, dan itu upahnya ya lumayan juga gitu, untuk ya cikopi wae mah gitu. Oke, dan bukan hanya menggambar saja, insya Allah saya akan berbagi ilmu ya sebisa saya juga sama tahap belajar. Kita akan sama-sama belajar dari bidang menggambar, terus menjadi operator yang menjalankan mesin, dan sedikit perbaikan mesin dalam hal mekanik. Oke, dicukupkan sekian dari saya. Mohon bantu untuk membagikan video saya dengan cara share, lalu like dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.